Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, dampak diabetes kalau diabaikan itu bisa menyebabkan komplikasi serius. Stroke, serangan jantung, sampai gagal ginjal. Saya udah lihat sendiri, banyak yang harus kehilangan hidup karena diawali dengan diabetes. Seperti narasumber kita hari ini, Ibu Wati, usianya 60 tahun. Awalnya sering ngerasa lemes, ngantuk, dan sering buang air kecil tiap malam. Setelah cek kesehatan, ternyata Bu Wati mengalami diabetes. Tapi saat itu masih abai. Pola makannya, minumnya masih berantakan. Hingga beberapa tahun kemudian tubuhnya makin lemes. Nafasnya terasa sesak dan kakinya bengkak. Saat diperiksa, Bu Wati dinyatakan terserang stroke. Bayangin, dari diabetes bisa menjadi stroke. Aduh, ngeri banget. Akhirnya, Bu Wati mulai mengubah pola hidup sehat dan rutin menggunakan teknologi laser. Kini kondisinya jauh lebih baik. Selamat Bu Wati. Bapak Ibu, mau tahu cerita kesehatan Bu Wati lebih lanjut? Yuk, simak kisah lengkapnya dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, tadi yang disampaikan oleh Rahman harus menjadi pengingat buat kita ya. Memang stroke adalah penyakit yang berat, bahkan sangat berat. Tapi mari hari ini kita buktikan kalau stroke bisa kita atasi, kita bisa kembali sehat, aktif dan produktif seperti sedia kala ya. Bersama saya ada dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Yohanes. Dan juga ada seorang narasumber pernah kena stroke, tapi sekarang hidupnya lebih sehat, aktif lagi setelah rutin menggunakan teknologi laser. Kita akan simak nanti bagaimana kisah perjalanan untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Oke? Tapi sebelumnya, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, apakah Anda yakin pembuluh darah Anda dan darah Anda dalam keadaan baik? Kalau misalnya yakin, dibuktikan dengan hasil medical check up, itu bagus. Tapi kalau misalnya Anda tahu hasilnya adalah Anda punya gula darah dan punya tekanan darah yang tinggi, hati-hati, pembuluh darah Anda bisa jadi sudah rusak. Ya, apa hubungannya? Akan dijelaskan oleh Mas Boyke. Pemirsa, diabetes dan hipertensi adalah pasangan yang saling mempercepat kerusakan daripada darah dan pembuluh darah. Ya, jadi diabetes sendiri itu akan mengakibatkan kekentalan darah. Akibatnya mudah terjadi plak-plak pembuluh darah di sana. Ya, itu diabetesnya. Kemudian hipertensi bagaimana? Nah, hipertensi itu kan tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tinggi tadi akan membuat kerusakan pada dinding pembuluh darah. Pembuluh darahnya juga menjadi kaku, menjadi menebal, tidak elastis lagi. Oleh karena itu, kombinasi keduanya akan mempercepat kerusakan pembuluh darah dan kekakuan daripada dinding pembuluh darah. Nah, kalau ini terjadi bersamaan, maka mudah sekali terjadi plak-plak pembuluh darah. Plak-plak itu adalah bagian daripada darah yang bisa menyumbat pada bagian-bagian di organ-organ vital kita. Misalnya, plak itu lepas menyumbat di otak, terjadilah stroke. Menyumbat di pembuluh darah jantung, terjadi serangan jantung. Menyumbat di ginjal, gagal ginjal, menyumbat di mata, terjadi bisa kebutaan. Oleh karena itu, bagi mereka yang menderita pasangan berbahaya ini, diabetes dan hipertensi, hati-hati. Sekali lagi, waspada.
ya, dibandingkan dengan hanya satu saja, maka kalau pasangan ini betul-betul adalah pasangan maut. Oke? Baik, terima kasih Mas Boyke. Jadi hati-hati ya, kalau Anda punya diabetes, Anda punya hipertensi, hati-hati, kemungkinan besar darah dan pembuluh darah Anda tidak dalam kondisi baik. Ya, bersama kami ada Ibu Nasrohwati, ya, yang dipanggil Ibu Wati. Bu Wati, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Bu? Sehat, semangat. Sekarang sehat. Iya. Kalau dulu, Letoy. dulu letoy. Diabetes ada dulu, Iya, hipertensi ada dulu. ada. Makanya darah Ibu dulu nggak bagus ya? Iya betul. Sampai akhirnya Ibu harus kena. Stroke. Tahun berapa stroke-nya? 2001 akhir. Masih ingat kejadiannya kapan, di mana, sedang apa, Bu? Saya lagi di rumah, lagi tidur-tiduran, tiba-tiba kesemutan. Di mana? Kaki, tangan? Kaki sama tangan. Kaki dan tangan. Sebelah kiri? Iya, Oke, kiri. lalu? Pagi-paginya buru-buru bawa ke rumah sakit. Dokternya bilang ini udah kena stroke. Ada hasil pemeriksaan yang tinggi nggak, Bu? Seperti tensi, kolesterol, Iya, gula tensi darah, asam tinggi. urat. Berapa waktu itu, Bu? Tensinya 160. Kolesterolnya? Kolesterolnya 300. Wah, aduh. Gula darahnya? Gula darahnya 300-an. Oke, itu kena stroke. Iya. Pulang ke rumah atau langsung dapat perawatan? Perawatan 5 hari. Perawatan 5 hari. Iya. Terus lumpuh, Bu? Iya, lemes. Sebelah, nggak bisa jalan. Hal yang paling sederhana pun Ibu nggak bisa? Nggak bisa. Ke kamar mandi siapa yang Nggak bantu? bisa, digendong sama bapak. Mandi? Digendong. Makan? Makan masih bisa tangan satu, kanan. iya. Ganti baju? Ke baju dipakein sama bapak. Coba bilang terima kasih sama suami tercinta, sebutkan namanya, bilang terima kasih telah Iya. membantu Ibu pada saat masa-masa berat terkena stroke. Silakan, Bu. Terima kasih Papa Saripudin, udah nolong saya. Dulu saya nggak bisa apa-apa. Setelah pakai ini, udah bisa cuci piring, bisa masak. Doa buat Bapak apa, Bu? Semoga sehat selalu, amin ya Allah. Ya, jadi Bu, Ibu tadi bilang setelah pakai ini, Iya betul. setelah pakai teknologi Iya. laser. Ya pemirsa dengar, setelah pakai teknologi laser saya terbantu. Bayangkan saja darah yang kental akibat hipertensi, akibat hiperkolesterol, gula, ya itu semua kembali menjadi normal, betul Ibu? Iya amin. Ya, karena apa? Teknologi laser ini memang diciptakan khusus untuk perbaikan kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Jadi, ketika teknologi laser yang dipakai sama Ibu Wati ini, dia akan membantu pertama apa? Dia akan melancarkan aliran darah. Gumpalan-gumpalan darahnya dia akan diuraikan sehingga aliran darah menjadi lancar. Setelah darahnya lancar, ya sumbatan-sumbatannya juga baik, kemudian pemulihan struknya juga menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah si teknologi laser ini juga mengaktifkan nitric oxide. Nitric oxide itu bertanggung jawab terhadap yang namanya elastisitas daripada pembuluh darah. Sehingga ketika dipakai, maka elastisitasnya bertambah baik. Akibatnya apa? Tekanan darahnya menjadi turun. Iya kan Bu? Iya, Seperti itu. Ya, jadi pemirsa yuk, bagi mereka-mereka yang seperti Ibu Wati, penderita stroke, atau mereka-mereka yang mencoba ingin segera pulih dari stroke, yuk kita gunakan teknologi laser sebagai upaya pelengkap ya, di samping pola hidup sehat, check up dan obat-obatan dari dokter. Teknologi laser dapat mempercepat, membantu, melengkapi kesembuhan penyakit stroke Anda. Oke? Tadi kan saya menanyakan tentang hasil pemeriksaan di mana sebelum menggunakan laser itu hasilnya tinggi ya Bu ya. Iya. Tensinya dulu sempat di 160. Iya. Setelah menggunakan teknologi laser, tensinya berapa Bu? Sekarang 120, 115. Wah, bagus. Terkendali ya, angkanya ideal ya, Mas Yo ya. Oke. Kemudian gula darahnya dulu juga sempat di 300-an ya Bu ya. Setelah menggunakan teknologi laser berapa Bu gulanya? 107. Kemudian kolesterolnya dulu juga sempat tinggi di 300 juga Bu. Setelah pakai laser berapa Bu kolesterolnya? Kemarin udah 200. Oke, sudah terkendali ya. Iya. Berarti angka-angka tensi, kemudian Iya. kolesterol, gula darah setelah menggunakan teknologi laser
ini sudah terkendali ya Bu ya, tetap dipertahankan Bu untuk angka hasil pemeriksaan itu. Dan mengenai obat-obatan dari dokter nih Bu, saya mau nanya Bu, setelah menggunakan teknologi laser, apakah ada dosis yang dikurangin atau obat yang dilepas Bu? Dilepas ada Apa dua, aja, Bu? obat jantung sama pengencer darah. Tapi ini dokternya yang bilang stop kan? Iya, nggak dikasih lagi. Dulu 5 bulan butuh bantuan bapak suaminya untuk melakukan hal paling sederhana. Coba setelah pakai laser, gerakannya seperti apa sebelah kirinya? Coba tangannya. Sehat. Wow, udah bisa. Coba genggam tangan saya Ibu. Powernya ada loh. Aku mau lihat jalannya, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Udah hampir Oke. ya. Oke. Iya. Baik, cukup Ibu. Tapi kalau jalan masih butuh bantuan nggak? Enggak, cuman kalau di luar rumah pakai tongkat Pakai atau yang tongkat. susah-susah gitu. Ya, supaya jaga keseimbangan Iya. aja sebetulnya. Iya. Aktivitas udah kembali normal? Udah bisa nyuci, cuci piring, masak. Oke, jadi pemirsa, memang kami tahu stroke ini penyakit yang berat, tapi kalau kita mau usaha, hidup sehat dijalankan, nurut sama dokter, dikasih obat, diminum, lalu lengkapi usahanya dengan menggunakan teknologi laser. Kalau Ibu Wati bisa, Anda juga bisa kembali pulih. Ya, Bu? Iya. Yang paling berkesan menurut Ibu setelah menggunakan laser apa sih, Bu? Rasa badan itu enak, enteng. Tangan-tangan ini luntur. Lentur gitu Lentur, ya. bukan luntur, Bu. Kalau Iya, lentur, hilang dong kulit warnanya. Lentur gitu, enak. Enak. Ke- Nggak kaku-kaku gitu iya, ya? nggak kaku-kaku. Kemudian juga Ibu lebih seger kan setelah menggunakan teknologi Iya. laser, berapa kali dipakainya? Saya kadang-kadang 2 kali, 3 kali. Ke rumah sakit saya pakai terus, nggak pernah ngerti. Dokternya tahu? Kalau dokter terapi saya tahu, kalau dokter penyakit dalam sama saraf nggak pernah saya umpetin. Ibu Wati, Ya. kalau Ibu kontrol ke dokter nggak apa-apa, Ibu ceritakan saja bahwa Ibu menggunakan teknologi laser karena pada dasarnya kan teknologi laser ini tidak bertentangan dengan medis, Bu. Iya. Teknologi laser yang Ibu gunakan ini adalah alat kesehatan yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, lebih jauhnya lagi, ini nanti membantu menstabilkan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Dengan demikian, maka kesehatan tubuh Ibu dan pemirsa di rumah dan kita semua ini akan lebih optimal dengan menggunakan teknologi laser. Terima kasih Mas Yohanes dan juga Mas Boyke. Jadi buat Anda para stroker, semangat ya. Ibu Wati bisa kembali pulih. Amin. Anda juga bisa, tapi memang harus ada usaha. Ya, lakukan pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter, dan lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Jadi buat Anda yang menyaksikan acara ini, jangan ditunda-tunda lagi. Informasinya udah dapat, tinggal take action. Prioritaskan Anda punya AccuLaser, alat kesehatan, untuk Anda dan sekeluarga supaya lebih sehat. Nah, AccuLaser ini adalah alat kesehatan, saya nyalakan nih. Dengan teknologi berpaten ya. Dalam satu alat ada teknologi laser, intranasal, dan juga teknologi NMES. Ini tujuannya untuk apa pemirsa? Untuk mencegah dan mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol beserta asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah stroke atau stroke yang berulang, ya, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Silahkan dapatkan AccuLaser dengan cara menghubungi nomor Gogomol yang ada di layar TV. Hubungi sekarang juga dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% loh dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung, Anda itu cukup menyisihkan uang nggak lebih dari 20.000 saja per harinya untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari AccuLaser. Ya, silakan yang punya gadget diinstal juga aplikasi Lagun atau boleh kunjungi lagun.id. Lagunnya double O. Ya, dapatkan diskon besar untuk produk-produk alat kesehatan dari Gogomol. Nah, kemudahan ini kenapa? Supaya kami ingin Anda tidak menunda lagi memiliki AccuLaser. Jadi pemirsa, yuk untuk kesehatan kita segera gunakan AccuLaser, alat kesehatan yang terpercaya dan sudah menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Dan tayangan program Gue Healthy Metro TV ini informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Kembali lagi di Go Healthy. Pemirsa, yang sering kali hilang dari pasien stroke adalah keseimbangan. Ya, makanya kami punya cara bagaimana Anda bisa melatih keseimbangan ya pada saat pemulihan pasca serangan stroke akan diperagakan oleh Mas Yohanes. Silakan. Baik, Kang Ronald, pemirsa di rumah, pada pasien pasca stroke ini dapat mengalami gangguan keseimbangan akibat anggota gerak seperti kaki mengalami kelemahan. Selain itu, pasien pasca stroke juga harus melakukan olahraga atau latihan motorik. Salah satunya adalah latihan keseimbangan. Kenapa sih latihan keseimbangan ini diperlukan pada pasien pasca stroke? Yang pertama adalah mencegah resiko jatuh. Kemudian yang kedua, supaya pemulihan pasca stroke akan lebih optimal. Gerakan ini Anda dapat lakukan 10-15 kali. Nah, ini saya akan mencontohkan kepada Anda. Ada kursi, kemudian posisi Anda berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian Anda bisa pegang kursi ini, kemudian satu kaki angkat ke samping. Tahan 3-5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan gerakan ini 10-15 kali. Dengan melakukan gerakan ini, maka kaki akan lebih kuat, kemudian keseimbangan juga terjaga, kemudian resiko jatuh akan berkurang. Selain gerakan ini, tambahkan dengan menggunakan teknologi laser, baik yang di pergelangan tangan, intranasal, dan teknologi NMES secara bersamaan. Terima kasih Mas Yohanes. Ibu, tadi yang diperagakan oleh Mas Yohanes dilakukan di rumah ya? Iya. Ibu sekarang latihan sendiri di rumahnya apa sih? Ya, jinjit-jinjit. Jinjit. Terus kayak tadi, terus diikutin lempar-lempar kaki itu. lempar-lempar kaki. Iya. Gini gitu. Iya, tapi pegangan di Ya tangga. apa-apa Iya. betul. Tapi emang ibu merasakan setelah terkena stroke kehilangan keseimbangan itu sering ya? Nggak Iya. seimbang gitu Iya. jalannya gitu ya? Bu, saya dengar cerita sampai 5 bulan suami ya Bantu. membantu ibu. Stroke itu yang ibu alami itu betul-betul menghancurkan kehidupan ibu. Iya, betul. Betul ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada pernah perasaan apa ya? Aduh, kok saya sampai kena penyakit seperti ini, pernah kepikiran nggak? Iya, saya ya Allah cuman berdoa aja. Doanya apa? Ya macam-macam lah, zikir, minta cepat sembuh. Saya mau tanya dulu, nomor 1 yang ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser apa? Tenang, enteng, Tidur? tidur pulas. Nah, jadi pemirsa, orang stroke itu butuh tidur yang cukup. Betul. Agar pemulihan daripada stroke-nya itu berlangsung dengan baik. Ya. Ketika kita tidur, growth hormone, kemudian juga sel-sel itu juga semuanya mereplikasi dan yang rusak sel-selnya itu dibuang. Dan itu didapatkan ya Ibu ya dari teknologi laser ini. Kemudian yang kedua, Ibu merasa lebih segar. Segar. Nah, kenapa kok bisa lebih segar ya pada orang-orang dengan setelah menggunakan teknologi laser? Karena apa? Itu yang namanya darah kental ibu kan sebabnya kan gula, kolesterol, kemudian hipertensi ya. Nah, itu kan kental tuh darahnya. Nah, si kolesterol dan juga gula itu dia akan diubah pemirsa menjadi apa? Menjadi energi. Makanya setelah menggunakan teknologi laser kan seger. Iya, segar, enak. Ya, jadi pemirsa, nih sekali lagi buat mereka-mereka yang memang sedang mengalami ada yang diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, asam urat yang tinggi, trigliserid yang tinggi, jangan tunggu sampai seperti ibu kena stroke. Bagi mereka yang sudah kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal, yuk gunakan teknologi laser ini supaya apa? Cegah komplikasinya, jangan sampai ibu juga stroke-nya kedua kali. Pasang ring jantungnya nambah lagi, bahkan sampai di bypass. Ya, dengan menggunakan teknologi laser. Bagi mereka yang juga dalam proses penyembuhan, percepat dong penyembuhan itu dengan menggunakan teknologi laser. Karena apa? Karena semua aliran darah, pembuluh darahnya diperbaiki kembali. Oke, setuju kan? Pemirsa, Ibu Wati ini menggunakan teknologi laser karena dibelikan oleh anaknya, Yudi. Yuda tinggalnya di Lombok, Mas Yuda ini ya. Ibu sebelumnya tahu nggak teknologi laser atau gara-gara dibeliin aja sama Yuda? Gara-gara dibeliin aja, dipakai mak ini. Apa kata dia? Direktur dia itu pakai gini. Dulu juga
stroke katanya. Oh, direkturnya tempat Yuda bekerja kena stroke dan menggunakan teknologi laser. Terus Dia kalau dilepas cuman sholat doang, Mak, pakai terus katanya gitu. melihat itu, Iya. mamanya kena stroke, makanya Yuda membelikan mamahnya Laser. teknologi laser. Waduh, anak yang berbakti kepada orang tua nih ya. Dipakai sehari Ibu berapa kali? Kadang-kadang 3 kali. Kapan aja tuh biasanya tuh? Pokoknya kalau dilepas nggak enak, buru-buru pakai lagi. Nggak enak kalau dilepas. Oh, Kalau gitu. pakai enak. Ya, Mas Yo coba kasih tahu cara penggunaannya maksimal. Jadi makanya rutin aja Bu, yang penting sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari. Pada malam itu membantu tidur dan paginya mengoptimalkan energi dan moodnya Bu. Jadi hanya menggunakan 2 kali sehari ini akan membantu mengoptimalkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Kalau misalnya kita lihat sekarang, dan kalau misalnya Ibu nggak cerita, kita nggak tahu dia pernah kena stroke loh pemirsa. Ya udah biasa banget, udah kayak orang normal aja, nggak pernah sakit gitu ya. Amin. Ini komentar apa dari suami, dari anak melihat perkembangan Ibu? Iya, alhamdulillah senang. Seneng ya? Iya. Apalagi itu anakmu bilangnya apa tuh? Oh, semangat mah katanya. 2 tahun lagi ke Surabaya. Wah. Nah di rumah yang pakai selain Ibu siapa lagi? Kadang-kadang anakku yang cewek, tangannya pegel, pinjem. Oke bagus. Iya. Tapi belum ada keluhan dong? Enggak. Usia berapa cuma dia? 34. Pakai juga rutin sebagai pencegahan. Iya. Nah kalau suaminya, Bapak pakai enggak? Kalau aku ke rumah sakit, kalau lagi di terapi, di laser dia yang pakai. Oke, gantian. Emang gitu pemirsa. Satu alat buat satu keluarga, Iya. gantian aja menggunakannya. Nah, sama lagi nih yang penting nih. Untuk pasien stroke, harus juga menggunakan yang dipasang di rongga hidung, yaitu intranasal. Iya. Ibu pakai nggak yang di hidung? Pakai kalau pusing doang, salah ya. Coba tanya yang bagus gimana Mas Boy pakai Iya. intranasal itu? Jadi pemirsa, teknologi laser itu alatnya memang kecil ya, tetapi dia dilengkapi dengan satu teknologi yang intranasal, ya artinya sambungan ya ke sini, ya perpanjangan extension. Satu lagi adalah teknologi NMES. Nah, teknologi intranasal ini atau sambungan intranasal ini dipakainya di hidung, ya cukup 15 menit sampai 30 menit saja. Kita tahu kan stroke itu kan pembuluh darah di otak kan yang tersumbat atau terganggu. Nah, ketika kita pakai aliran-aliran darah di otak itu menjadi lebih bagus, ya. Dan apa yang terjadi kalau aliran darahnya di sini bagus? Pertama, stroke-nya lebih cepat sembuhnya. Ya. Yang kedua, kepikunan yang sering menjadi efek tambahan daripada stroke, ya, yang dengan pembuluh darah yang tersumbat tadi itu akan menjadi lebih cepat penyembuhannya. Kemudian yang ketiga juga untuk mencegah pusing-pusing, vertigo itu juga bisa, ya, dan sinusitis. Tadi kan Ibu bilang saya suka nggak seimbang. Dengan menggunakan teknologi laser yang intranasal akan membantu juga untuk proses keseimbangan khususnya pembuluh-pembuluh darah yang ada di telinga tengah. Ya, jadi pemirsa, yuk gunakan teknologi laser lengkap dengan tambahan-tambahannya, termasuk teknologi NMES-nya ya. Ya, benar sekali. Jadi nanti selain intranasal, teknologi NMES yang merupakan satu kesatuan juga harus digunakan. Tujuannya adalah untuk memberikan stimulasi ke otot. Ini caranya mudah, ditempelkan pada anggota gerak yang membutuhkan. Contohnya kalau pada ibu, itu di sebelah kiri, bisa pada lengan, bisa paha, kemudian betis. Tujuannya adalah memberikan stimulasi ke otot supaya otot bergerak secara pasif dan memberikan stimulasi ke saraf di otak supaya otak itu bisa mengetahui bahwa otot masih bergerak dan menstimulasi fungsi otak yang tujuannya adalah untuk motorik. Itu Bu, jadi harus digunakan secara satu kesatuan. Ini juga pemirsa di rumah yang belum menggunakan, ayo kini saatnya Anda menggunakan teknologi laser. Sehingga ketika menggunakan teknologi laser, kualitas darah dan pembuluh darah akan lebih optimal dan komplikasi dapat terhindar. Bu, coba diajakin nih Bu, mereka-mereka yang lagi mau pulih habis terkena stroke dan perempuan-perempuan, emak-emak di atas 60 tahun, ajak mereka semua untuk pakai teknologi laser karena Ibu sudah tahu manfaatnya seperti apa. Silakan Bu. Halo ibu-ibu semuanya, mari kita beli laser untuk menjaga kesehatan semuanya, seperti saya. Yes.
Ibu Wati, terima kasih buat ceritanya ya. Ibu menjadi orang yang jauh lebih sehat, jauh lebih positif. Ada senyum lagi Ibu. Kami semua senang melihat Ibu seperti ini ya. Jadi pemirsa, kita belajar dari kisahnya Ibu Wati. Kena stroke berat kami tahu, tapi jangan putus asa. Bisa kembali pulih? Bisa. Ibu Wati bisa, Anda juga bisa. Makanya gunakan Aculaser dari Gogomol nih, yang sudah hadir lebih dari 10 tahun dengan kualitas produk dan layanan yang bersertifikasi standar internasional. Nah, Aculaser ini pemirsa sudah terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Gogomol akan memberikan layanan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari ya. Bagaimana caranya Anda memaksimalkan kesehatan Anda. Nah, fasilitas ini eksklusif hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain, termasuk cicilan. Ya bisa dicicil pemirsa Aculaser ini ya. Ada fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Ayo, masih mau nunggu pemirsa ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung nggak lebih dari 20.000 saja per harinya, kita sisihkan uang kita untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari Aculaser ya. Dan silakan diinstal juga aplikasi Lagun Double O atau kunjungi websitenya lagun.id di mana Anda bisa mendapatkan potongan diskon besar untuk produk alat kesehatan dari Gogomol. Nah, sekali lagi, kenapa ada kemudahan cicilan dan lain sebagainya ini? Ya karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aculaser. Silakan hubungi nomor yang ada di layar TV sekarang juga ya, atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra Kota Tangerang. Yuk para stroker, gunakan Aculaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami pamit, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy dan jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat!